Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulmati wahmi waftah lana abwaba rahmatika wanshur alaina hikmataka. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin sidang jamaah dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada permasalahan pengajian kita tentang fiqh berjamaah, yang mana 2 malam sebelumnya kita ada kedatangan tamu para ulama-ulama kita. Pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan, itulah sudah sampai kepada matan walau hafadha. Seandainya imam memelihara ala wajibat, di atas segala kewajiban taharah, wassalat, dan kewajiban salat, inda Syafi'i, di sisi orang yang menganut madhab Syafi'i, sahha iqtida'uhu bihi, hukumnya sah mengikut imam tersebut. Beda walau syakka, seandainya ada keraguan-raguan, fi ityanihi, pada mendatangkannya segala wajibat-wajibat taharah atau wajibat-wajibat salat. Ragu pada mendatanginya imam, biha, dengannya segala wajibat, fakazalika, maka hukumnya juga sedemikian sah untuk mengikutinya. Dengan alasan al-Muhalli mengatakan tahsinan lidhanni bih fi tawqiyil khilaf, pada membaguskan bagi dhan dengannya imam pada memelihara khilaf. Lanjutan tentang masalah antara imam dengan makmum berbeda mazhab. Contoh kasus yang terjadi, yang Imam Nawawi nyatakan dalam matan beliau sebelumnya, walau iqtada Syafi'i bi Hanafi, makmum yang bermadhab Syafi'i mengikuti imam yang bermadhab Hanafi. Pakriban tentang ketentuan hukum, mengikuti imam yang muhalif, berjamaah antara imam makmum dengan imam berbeda mazhab. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat.
tentang mengikuti imam yang berbeza mazhab. Pendapat yang paling kuat, makmum mengikuti imam yang berbeza mazhab dengan makmum. Pendapat yang paling kuat sah, boleh mengikutinya, sah jamaah. Cuma ada ketentuan, syarat yang harus dipenuhi oleh imam yang berbeza mazhab. Dari teks ibarat para ulama, kita bisa mengambil kesimpulan syaratnya dua. Yang pertama, dari bahasa Imam Al-Mahalli, walau hafadha ala wajibati taharah was salat. Yang pertama, imam yang berbeza mazhab tersebut gopnya wate sembahyang segala kewajiban taharah, semisal kewajiban tentang wudu, wassalat, dan kewajiban sembahyang. Maknanya apa yang wajib, apa saja rukun-rukun salat yang wajib menurut Syafi'i, dan kewajiban taharah semisal wudu yang wajib menurut Syafi'i, imam tersebut ada mendatangkannya, ada menjaganya, maknanya ada melakukannya. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Begitu pula segala yang cara yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan salat atau yang membatalkan taharah wudu, menurut Syafi'i, imam tersebut tidak melakukannya. Dengan bahasa Imam Nawawi mengatakan, Hanafi massa farjahu. Orang Syafi'i, makmum Syafi'i, mengikuti imam yang bermazhab Hanafi, tapi imam tersebut sudah menyentuh kemaluannya, menandakan imam tersebut sudah mengerjakan perkara yang membatalkan taharah menurut makmum. Karena menurut Syafi'i menyentuh kemaluan dengan batin, dengan telapak tangan, batal wudu. Menurut Syafi'i. Ya, menurut Hanafi tidak batal. Imam tersebut yang sudah melakukan perkara yang membatalkan taharah menurut makmum, maka tidak boleh untuk diikuti. Begitu pula tentang segala kewajiban. Semisal ketika berwudu ada niat wudu menurut Syafi'i. Menurut Hanafi tidak ada niat ketika berwudu. Misal yang lain, atau pada masalah salat, contoh yang sering kita utarakan adalah masalah membaca basmalah ketika Al-Fatihah. Bagi Syafi'i itu kewajiban, wajibat salat. Bagi si imam yang muhalif, yang berbeza mazhab, itu bukan kewajiban. Syafi'i, Hanafikah, Hambalikah, Malikikah, tidak ada kewajiban membaca basmalah di ketika Al-Fatihah. Si Syafi'i itu mesti, karena satu ayat daripada Al-Fatihah basmalah. Itu khilafiyah lintas mazhab. Ketanya orang penganut mazhab Syafi'i, ketika tak ikut imam yang beda mazhab, sedangkan imamnya yang wajib menurut ketanya nak ke buku, maka sah tak ikuti. Nak baca sid bismillah imamnya,
Walaupun gonyan hana beriktikad itu kewajiban, maka boleh. Itu pada masalah si mukhalif. Karenanya beda mazhab, hana masalah. Yang penting syaratnya kewajiban yang menurut makmum si imam itu ada melakukannya. Larangan ataupun perkara yang membatalkan menurut si makmum, si imam tidak mengerjakannya. Yang dua syarat kesimpulan ni untuk sah mengikuti imam yang muhalif, yang berbeda mazhab. Dalam masalah lanjutan, Imam Al-Jalasa Al-Mahalli mengatakan walau syakka, ya ini masalah, seandainya ragu-ragu fi ityani biha, ini kan kasus yang sering dipersoalkan, ragu-ragu si makmum pada mendatanginya imam dengannya wajibat. Contoh yang sering mentok, di ketika imam yang beda mazhab membaca Al-Fatihah, yang kedengaran bak ketanya makmum Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, basmalah tidak terdengar. Apakah makmum tersebut ada mendatangkan basmalah, ada membacakan basmalah atau tidak? Oleh si makmum timbul keraguan-raguan, syakka. Tak pegah hana imam hana kebaca basmalah, hanya tak pegah. Karena katanya hana tak tabayun langsung dengan imam. Semisal imam Masjidil Haram, orang berumrah atau berhaji, ya agak jelas katanya Indonesia, Aceh khususnya, berjamaah dengan di Makkah ataupun di Madinah, itu namanya mengikuti imam yang berbeda mazhab. Boleh mengikutinya, boleh je, selama imam itu ada mendatangkan segala kewajiban salat menurut kedaya makmum dan tidak melakukan segala perkara yang membatalkan salat atau taharah menurut kedaya makmum. Seandainya walau syakka, ragu-ragu, dia masalah. Imam tersebut di ketika membaca Al-Fatihah, adakah baca basmalah? Ragu-ragu. Fakazalik, hukumnya menurut Imam Al-Mahalli. Sedemikian lagi sah je tak ikut, ada masalah. Menyebab kasus ragu-ragu antara na kepuput dengan hana, maka boleh mengikutinya. Kenapa? Tahsinan lidhanni. Karena untuk tahsin bagi dhan, membaguskan bagi sangkaan pada masalah fi tauqil khilaf, pada masalah menjaga khilaf. Sudah pahami dari bahasa Imam Al-Mahallinya, setiap mazhab, bukan mesti Syafi'i, 4 mazhab sangat menganjurkan pada masalah menjaga khilaf. Bagaimana maknanya menjaga khilaf? Apabila ada yang mengatakan, ada mazhab ulama yang lain yang mengatakan wajib, misal Syafi'i yang sering ditemukan, rupanya bukan kasusnya, bukan kasus Syafi'i. Menurut budaya Syafi'i tidak sah, tidak ada kewajiban dalam berkumur-kumur atau beristinsyak. Tidak ada kewajiban dalam mentasliskan, dalam menggosok-gosok anggota ketika berwudu. Hanya kewajiban. Tetapi karena ulama mazhab Ahmad ataupun Malik yang mengatakan wajib gosok-gosok anggota, maka budaya Syafi'i memelihara khilaf. Bagaimana memelihara khilaf? Dianjurkan untuk melakukan gosok-gosok anggota. Dengan maknanya disunnahkan dalam mazhab Syafi'i menggosok-gosok anggota untuk melakukan madah, kumur-kumur atau istinsyak.
masukkan air ke dalam hidung, maka dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Kenapa dianjurkan? Karena ada ulama yang mengatakan wajib. Itu namanya tauqil khilaf. Begitu pula pada masalah mazhab yang lain. Yang menjadi imamnya Imam Ahmad, mazhab orang yang bermazhab Ahmad. Misal, betul agaknya urun fiqih Ahmad, betul urun fiqih Ahmad. Kan gaduh-gaduh. Kan fiqih gaduh-gaduh. Betul urun fiqih Ahmad ada fiqih Malik. Di ketika baca Al-Fatihah, kemungkinan besar mereka membaca basmalah. Kenapa? Karena dalam mazhab mereka disunahkan basmalah. Kenapa disunahkan? Karena ada Syafi'i yang mengatakan wajib. Ya, dalam masalahnya di ketika ragu-ragu apakah imam tersebut ada membaca basmalah ataupun tidak, maka timbullah masalah tahsinan lidhanni fi tawqiyil khilaf. Boleh untuk mengikutinya karena ada kemungkinan dugaan kuat seorang imam pasti menjaga khilaf. Karena ada ulama yang mengatakan wajib, walaupun menurut mazhab yang enggak anut oleh imam tidak wajib, tapi imam tersebut kemungkinan besar melakukan perkara tersebut. Kenapa? Karena walaupun hana wajib menurut urunyan, mazhab urunyan, yang sunat pasti. Temabut sunat, karena hukumnya sunat, kemungkinan besar seorang imam pasti melakukannya. Nah, itu masalah. Yang benar masalah haji. Di ketika ada pada masalah keraguan-raguan, apakah imam itu ada baca basmalah? Katanya masalah horonyo yang sering terjadi, yang sering persoalan. Tak ada ikut imam. Imamnya hanya baca bismillah. Salah pertanyaan. Urang katanya di ketika hana deh kedengar, kepegah haju hana baca basmalah. Tetapi perjalanannya basmalah tersebut tidak terdengar. Menyokong memang kalau diyakini imam tidak membaca basmalah, maka tidak sah diikuti. Karena tidak melakukan perkara yang wajib menurut makmum. Yang benar masalah. Yang lagi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang kedua, itu pendapat lemah. Oleh Al-Bujairumi menyatakan uluduan, ada pendapat yang kedua, tidak sah mengikuti imam beda mazhab, hanya syarat-syarat lain. Imam beda mazhab tidak sah untuk diikuti, itu pendapat lemah. Walaupun imam tersebut ada mengerjakan perkara yang wajib menurut makmum, tetap tidak sah. Kenapa? Karena imam itu perkara yang wajib yang dia kerjakan, yang dia datangkan, i'tiqadnya sunat. Barang yang wajib menurut gedanya imam itu beritikad sunat, maka tidak sah. Itu pendapat yang kedua, itu lemah. Yang kuat sah. Makanya sebagian para ulama gedanya menganjurkan bagi gedanya yang mengikuti imam beda mazhab. Semisal orang yang berumrah dan berhaji, maka silakan ikut sah karena tahsin lidhan. Tetapi dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan oleh sebagian ulama katanya, jika katanya berjamaah dengan imam yang beda mazhab, dianjurkan untuk mengulangi salat. Ya, salat sah, pertama sah untuk diikuti, tapi sunat untuk diulangi. Kenapa? Karena ada pendapat yang kedua tadi yang mengatakan tidak sah ikut imam beda mazhab. Yang jalan tengah, hana aku pegang, hana tak ikut, sah. Tapi pendapat yang kedua kan harus diperhatikan sih. Itulah yang pendapat yang mengatakan tidak sah ikut imam beda mazhab. Tapi itu pendapat lemah. Ya, oleh karenanya para ulama mengambil jalan tengah. Ketika tak konsul dengan para guru katanya, para abu katanya, ada sebagian mengatakan menganjurkan untuk mengulangi salat
Karena memperhatikan ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak sah untuk diikuti imam beda mazhab. Tapi yang kuat sah, sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, dalam masalah tersebut yang sudah kita bahas, ini masalah mukhalif. Kasus ini terjadi, yang sedang kita bincangkan adalah pada masalah mukhalif antara imam dengan makmum beda mazhab. Adapun pada masalah muwafiq, ini sudah jelas. Imam Syafi'i, makmum Syafi'i. Tetapi imam tersebut yang menjadi imam kalangan Syafi'i, perkara wajib yang menurut imam yang dia anut, ada dia datangkan, tetapi beriktikad kepada sunat, ini tidak sah. Beriktikad atau wajib, perkara yang wajib kepada sunat itu batal salat. Masalahnya pada sama-sama mazhab, pada masalah muwafiq, bukan pada masalah mukhalif. Ketika pada masalah mukhalif, seperti yang sudah kita bicarakan, pendapat yang kuat, selama ada imam tersebut mendatangkan, mengerjakan segala perkara yang wajib menurut makmum, walaupun dia beriktikad ke sunat, maka sudah sah untuk diikuti. Itu pendapat yang muktamad. Lanjut dalam matan selanjutnya. Wala tasihhu qudwatun bi muqtadin li'annahu tabi'un li ghairihi yulhiquhu sahwuhu. Tidak sah mengikuti si muqtadin. Muqtadin itu orang yang sedang mengikuti imam. Maknanya dia keadaannya sedang, statusnya adalah seorang makmum. Tengah ikut imam ke makmum punya. Oleh gedanya tidak sah mengikuti orang tersebut. Orang yang sedang mengikuti imam, ya langsung ikut imam. Jangan mengikuti orang yang sedang mengikuti imam. Li'annahu tabi' li ghairi, karena dia sedang mengikuti orang lain. Gopnya tengah ikut imam, tengah ikut orang lain, getanya tak ikut gopnya, itu tidak sah. Cuma yang di lapangan yang sering terjadi adalah mengikuti seorang makmum yang masbuk, yang dia sudah selesai rabitah dengan imam, selesai salat dengan imam, assalamualaikum imam, makmum tersebut karena dia masbuk, masih tersisa rakaat yang belum siap, maka imam tersebut lanjut salat. Datanglah seorang yang lain mengikuti makmum tersebut, makmum yang pernah mengikuti orang yang masbuk tersebut. Orang tersebut sebelum kita mengikutinya, orang tersebut statusnya makmum. Pada ketika kita mengikuti makmum orang tersebut, statusnya bukan lagi makmum, sudah selesai daripada rabitah dengan imam, terikat salatnya dengan imam, sudah selesai. Sering bedah bertanya damang masjid, terus dalam masjid karena terlambat, selesai jamaah dalam masjid, damang bertanya. Sesampai dalam masjid ada sebagian jamaah yang berdiri, yang masbuk berdiri. Oleh katanya mengikuti imam makmum tersebut sebagai imam untuk gedanya. Apakah dibolehkan? Apakah dibolehkan?
Ya, itu boleh. Karena statusnya bukan lagi mengikuti orang lain, sudah selesai. Cuma ada masalah di Tinan Bacu. Yang sampai malamnya pribadi ulun tuan belum mendapat referensi tentang keadaan cara makmum orang yang masuk dalam masjid mengikuti orang yang sedang salat. Sebelum mengikutinya, orang tersebut memberitahu imam tersebut dengan cara nyobahata katanya gebrite gecukeh himum tiga wale gecukeh urung orangnya baru getuk gedang ketemayang. Nyan apakah ada anjuran wateka budaya karame urung puput kalau nanti betul kan wateka karame ka betul belum tentu, dan saya pun tidak menyalahkan karena belum mendapat referensi. Tapi pemahaman nilai selapih itu tidak ada anjuran. Kalaupun ada, semisal orang menarik orang di hadapan saf untuk menemani. Yang terlambat datang seorang diri, berdiri seorang diri munfarid terasing di belakang imam tanpa ada yang menemani, itu makruh. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Menyuhana al-ahdalah ulun tuan, menyuhana mazhab Ahmad, imam hana sah salat. Berdiri seorang diri di belakang saf tanpa ada yang menemani. Menyuhana salah ulun tuan, lah mazhab Ahmad memang tidak sah salat. Yang menyuhana salah. Yang kajilah makruh menurut mazhab Syafi'i. Maka sunat untuk menarik orang yang di hadapan. Itu memang hadis. Dah, panjang tarik. Takbir, Allahu Akbar, baru tarik. Kon tarik lah dia, baru salat, tidak. Berarti menyudah kiaskan genan, seandainya dikiaskan genan. Tidak berani. Lun sendiri hanya berani mengkiaskan hukum makmum yang masuk terlambat gecukeh imam baru gedegebi. Kalau pada masalah menarik orang lain di hadapan untuk menemani limusa'adatihi, itu disunahkan. Membantu orang lain, jangan berdiri seorang sendiri di belakang. Ketika gecukeh kedaya turut kedaya yang sunnah. Damang dalam menolong orang lain. Nyanang dan terdapat dalam berbagai macam kitab. Tapi di ketika makmum yang bertakbir gecukeh himum, nyan apakah ada anjuran? Guna surat sunat tarik pakon, karena memang tidak boleh berdiri seorang diri, makruh. Sedangkan pada masalah mengikuti imam tidak ada kewajiban. Imam itu mesti meniatkan dirinya imam. Dan nyo kata semayang dari tanit tiroru imam. Yang katanya kan berupa pahala jamaah. Terserah imam tersebut apakah dia ada meniatkan dirinya imam atau tidak. Itu tidak ada masalah. Kecuali pada bab Jumat. Imam wajib meniatkan imamah, yang wajib cuma bab Jumat. Imam berniat dirinya sebagai imam. Nidro ke imam dalam takbir wajib cuma bab Jumat karena wajib jamaah. Pada selain Jumat itu tidak ada kewajiban. Menyemenang alasan seseorang sebelum mengikuti imam memberitahu dengan jalan memegang imam, cukai imam, menyokena imam latah kepala ya. Itu masalah yang belum saya dapatkan referensi anjurannya disunnahkan ataupun pula hukum tentang seorang makmum
memberitahu imam sebelum mengikuti imam. Ya, Kak. Yang kedua, masalah mengikuti muqtadi ada dua kasusnya. Kembali kepada persoalan matan. Seseorang yang sedang mengikuti imam tabi' li ghairih, dia sedang mengikuti orang lain, maka tidak sah kita mengikuti dia karena dia sedang menjadi makmum, tidak dapat berhimpun. La yajtami'ani, dalam satu waktu dia itu makmum, dia itu imam, tidak berhimpun. Kalau makmum ya bukan imam, kalau imam bukan makmum. Ya, makanya jika seseorang sedang menjadi makmum, tidak boleh kita mengikuti orang tersebut. Karena tidak boleh seseorang sedang menjadi makmum maka menjadi, dalam masa dia menjadi makmum, pada masa tersebut dia menjadi imam. Tak beda masalah, sudah selesai, maka kita mengikuti orang tersebut yang mantan makmum. Tabunan ke mantan makmumnya kan selesai. Buno pernah jadi makmum, ini kan selesai. Ya, dalam masalah tersebut ada dua kejadian. Ada sesama si masbuqin, ada si man akhar, orang yang lain semisal penjelasan yang buno. Selesai salat, ada orang yang masbuk melanjutkan salat, datang orang lain untuk mengikuti orang tersebut. Satu masalah. Ada sesama si masbuqin, nah orang masbuk si peluk. Ketika imam selesai, yang ke-10 orang tersebut bangun, lanjut salat. Sesama mereka seorang menjadi imam. Kan sering dengarnya, atret sebahagian atau maju sebahagian. Maju seorang karena selesai dengan imam, dalam melanjutkan salatnya getanya berjamaah sesama si masbuqin. Kedua masalah, apakah sah? Sah. Kedua-duanya sah. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kasus si man akhar, orang yang lain, atau sesama si masbuqin, kedua-duanya sah. Tetapi ada sebahagian kitab mengatakan lakin ma'al kirahah. Ini masalah. Walaupun sah tapi makruh. Kenapa makruh? Ad-Dimyati mengatakan khurujan liman abtalaha, karena ada ulama yang membatalkan. Ada ulama ketika seorang sudah pernah menjadi makmum, walaupun sekarang sudah selesai salat dengan makmum, maka tidak sah orang tersebut untuk diikuti. Hanasah. Ya, yang kuat tanya Syafi'i sah. Tapi walaupun sah, makruh. Kasus yang kedua kah atau kasus yang pertama? Masalah yang pertama tadi itulah masalah siman akhar, orang yang lain. Atau masalah yang kedua sesama si masbuqin, sesama orang-orang masbuk. Kedua-duanya walaupun sah, ma'al kirahah, makruh. Maka dikatakan makruh. Ini masalah. Yang perlu yang afdal. Damang dalam masjid, selesai orang salat, terlambat. Kebetulan pada masa tersebut ada seseorang yang masbuk. Mana yang lebih baik? Apakah salat sendiri atau mengikuti orang masbuk tersebut? Atau kasus yang kedua benar? Sesama masbuk, selesai, apakah lanjut sendiri-sendiri lebih baik atau menjadi imam yang masbuk tersebut, salah satunya menjadi imam? Mana yang lebih baik? Lebih baik lanjut sendiri-sendiri. Ataupun kasus yang pertama kata Ar-Ramli juga sama.
Datang seorang yang lain melihat seseorang orang yang sedang salat, yang orang tersebut pernah mengikuti seorang imam. Apakah tak semayang tidur lebih hebat atau tak ikut urungnya? Urung yang mantan makmum benar. So lebih hebat. Kata Ar-Ramli lebih hebat salat tidur. Menyokini ikut imam yang lain juga. Imam orang yang tidak keadaan salatnya, sebahagian salatnya tidak mengikuti orang lain. Jadi walaupun tak anggap dia kitanya udah merumpuk jamaah, sebabkah nak ikut urung yang sedang salat, tapi orang tersebut pernah menjadi makmum. Yang kata Ar-Ramli makruh. Kata Ibnu Hajar pada kasus yang kedua makruh. Sesama si masbukin, sesama orang masbuk, maka ketika melanjutkan salat, sebahagian maju menjadi imam atau sebahagian mundur menjadi makmum. Di situ makruh. Kasus yang kedua. Ar-Ramli pada dua masalah tersebut kedua-duanya makruh. Apakah pada sesama si masbukin atau pada orang yang lain? Menyemenang dalam dua kasus tersebut lebih baik salat seorang diri. Seandainya tidak kita berdapatkan seseorang untuk menjadi imam, tapi yang cuma imam tersebut orang yang pernah menjadi makmum, salat sebahagiannya makmum, sebahagiannya seorang diri, itu tidak afdal untuk kita ikuti. Tapi sah. Sah. Yang tidak sah, yang sedang menjadi makmum. Jadi ketika selesai menjadi makmum, maka itu terjadi khilafiyah. Yang kuat sah, tapi walaupun sah hukumnya makruh. Karena ketika hukum makruh lebih baik tidak diikuti, karena makruh tersebut ada yang mengatakan tidak sah untuk diikuti. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.